Kembali lagi bersama saya, Evalus dari Universitas, biasa dipanggil Kori. Saya salah satu mahasiswa di Unika Santo Paulus Uteng. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Simak videonya teman-teman. Adik-adik, kalian tahu nggak sih apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah semua ciptaan yang memiliki ciri-ciri seperti bernafas, makan, bertumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti pada contoh yang telah disebutkan tadi, jenis-jenis makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas dan menghasilkan energi. Setiap makhluk hidup memiliki cara bernafas yang berbeda-beda loh. Seperti manusia, itu menggunakan paru-paru. Untuk hewan, ada yang menggunakan paru-paru dan ada yang menggunakan insang. Untuk tumbuhan, menggunakan stomata. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Yang pertama ada manusia. Kalian tahu gak sih bagaimana cara manusia bernafas? Manusia bernafas dengan cara menghirup udara melalui hidung, udara masuk ke paru-paru, lalu paru-paru mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya kita menghembuskan udara keluar dari tubuh. Bayangkan seperti ini. Kita tarik nafas, menghirup udara, lalu kita keluarkan nafas, menghembuskan udara. Proses ini terjadi terus-menerus agar tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Untuk selanjutnya hewan. Hewan bernafas menggunakan paru-paru seperti manusia, tapi tidak semua hewan bernafas menggunakan paru-paru. Ada hewan yang bernafas menggunakan insang. Hewan yang bernafas menggunakan insang adalah hewan yang hidup di air, seperti ikan, udang, dan kepiting. Insang berfungsi sebagai alat pernafasan yang memungkinkan hewan-hewan ini mengambil oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya ada tumbuhan. Di sini ada yang tahu nggak tumbuhan itu bernafas menggunakan apa? Ya, tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Stomata adalah pori-pori kecil pada permukaan daun. Jika kalian melihat dengan cara teliti, daun jika dilihat itu memiliki pori-pori yang kecil. Nah, itu disebut stomata. Stomata ini digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas seperti kita menggunakan paru-paru untuk bernafas dan seperti ikan menggunakan insang untuk bernafas. Dua, makan. Selain bernafas, makhluk hidup juga makan. Makhluk hidup perlu makan untuk mendapatkan energi, tumbuh dan berkembang, juga menjaga kesehatan. Makanan membantu makhluk hidup untuk bertahan hidup. Bayangin, kalau kita tidak makan, wah, pasti kita kehabisan energi ya.
begitupun hewan dan tumbuhan. Ya, cara tumbuhan makan yaitu menggunakan fotosintesis, yaitu menggunakan cahaya matahari, air, karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa atau gula sebagai sumber energi. Jadi, tumbuhan tidak makan seperti hewan dan manusia, tapi mereka membuat makanannya sendiri. Selain bernafas dan makan, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar, semakin kuat, semakin tinggi. Contohnya, seperti kamu makan makanan bergizi, tubuhmu akan tumbuh sehat dan kuat. Seperti telur yang menetas menjadi ayam kecil sampai menjadi ayam dewasa. Untuk tumbuhan sendiri, dari biji sampai kecambah, tumbuh tinggi, tinggi, dan tinggi. Yang keempat ada bergerak. Bergerak artinya mengubah posisi, berpindah tempat, dan melakukan aktivitas fisik. Contohnya, berlari, berjalan, melompat. Bergerak bisa dilakukan oleh manusia, hewan, dan beberapa bagian tubuh tumbuhan. Seperti putri malu yang disentuh maka daunnya akan menguncup. Atau bergerak, itu artinya tumbuhan juga bisa bergerak ya, seperti manusia dan hewan. Lima, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan berarti dapat merasakan dan memberikan reaksi terhadap perubahan atau stimulus dari lingkungan sekitar. Contohnya, merasa lapar dan makan ketika mencium aroma makanan. Tumbuhan menutup daunnya ketika disentuh, seperti tumbuhan putri malu. Hewan lari ketika mendengar suara keras. Rangsangan bisa berupa cahaya, suara, sentuhan, dan perubahan lingkungan lainnya. Enam, berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak artinya membuat keturunan atau anak. Ada dua cara makhluk hidup berkembang biak. Itu ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Melahirkan artinya induk punya bayi di dalam tubuhnya, lalu bayi itu keluar saat lahir. Bertelur artinya induk bertelur, lalu telur menetas jadi anak. Untuk tumbuhan sendiri, berkembang biak memiliki dua cara. Yang pertama ada generatif atau melalui biji. Tumbuhan yang menghasilkan bunga yang kemudian menjadi buah dan biji. Biji ini dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika terkena tanah. Yang kedua ada vegetatif, artinya tanpa biji. Tumbuhan berkembang biak melalui bagian tubuhnya seperti cocor bebek, singkong, dan lain-lain. Tujuh, mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa
berarti membuang atau mengeluarkan bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi atau berbahaya bagi tubuh. Contohnya, keringat, urin, kotoran, dan uap air. Proses ini membantu menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan tadi, para psikologis akan menjelaskan kesimpulan berkaitan dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kesimpulannya itu, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama itu bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga bertumbuh dalam berkembang, yang keempat membutuhkan makanan, yang kelima peka terhadap rasa, dan yang keenam berkembang biak. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.